datang di channel Sinaunet. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Pada video kali ini kita akan coba melanjutkan kembali mengerjakan soal UKK akuntansi 2026 untuk soal kasus UDS Prima dengan menggunakan program Mayop. Oke, langsung saja. Untuk dokumen 21 terdapat faktur penjualan. Pada tanggal 25 Desember 2025, UDS Prima menjual barang secara kredit kepada toko Polivi. Barang-barang yang dijual seperti ada di sini. Kemudian terdapat frek sebesar Rp200.000 yang ditanggung oleh pihak toko Polivi. Nah, untuk menginput dokumen faktur penjualan di Mayop, kita bisa milih sales, kemudian enter sales. Kemudian di sini kita bisa milih invoice. Untuk customer kita pilih toko Polivi. Untuk nomor faktur saya kopikan dari nomor buktinya. Kemudian untuk tanggal 25 garis miring 12 garing 25 enter. Kemudian untuk kulkas K01 12 kita pilih yang baris atas. Kemudian harganya 2134. Kemudian untuk kulkas K02 11 harganya 2659. Kemudian untuk freknya 200.000. Coba kita cocokkan, jumlahnya 55057. Oke, cocok, kita bisa pilih record. Kemudian yang berikutnya penjualan tunai pada tanggal 26 Desember 2025, UDS Prima menjual secara tunai kepada penjual tunai barang-barang yang dijual seperti ada di sini. Kemudian tidak ada freknya dalam kasus ini. Nah, untuk menginput penjualan tunai di Mayop, kita bisa memilih sales, kemudian enter sales. Kemudian di sini invoice. Untuk customer di sini belum ada penjualan tunai, jadi kita ketik saja di sini penjualan tunai. Kemudian kita pilih isi add. Kemudian untuk terms kita bisa memilih di sini COD. Kemudian untuk nomor faktur saya kopikan dari nomor buktinya. Kemudian untuk tanggal 26 garis miring 12 garing 25 enter. Kemudian 1 unit kulkas K01 harganya 2134. Kemudian 1 unit kulkas K02 harganya 2659. Coba kita cocokkan, jumlahnya 4793. Oke, cocok. Karena ini merupakan penjualan tunai, maka pada baris P2D kita isi dengan atau sebesar total amount-nya 4793 000. Kemudian balance due pastikan Rp0. Kita pilih record, ignore all. Kemudian untuk dokumen 23 terdapat bukti kas keluar tanggal 27 Desember 2025, UDS Prima mengeluarkan kas sebesar 2.600.000 untuk keperluan pembelian meja kasir, harganya 2.500.000, sementara biaya pengirimannya 100.000, sehingga untuk harga perolehannya sebesar 2.600.000. Nah, untuk menginput dokumen ini kita bisa pilih banking, kemudian spend money. Kemudian di sini pastikan cash in bank. Untuk nomor cek saya kopikan dari nomor buktinya. Kemudian untuk tanggal 27 garing 12 garing 25 enter. Untuk jumlahnya sebesar 2.600.000. Kemudian untuk memo bisa kita isi dengan pembelian meja kasir. Kemudian untuk rekening yang didebet kita bisa memilih peralatan, ya, jadi meja kasir kita masukkan ke dalam kelompok atau golongan peralatan, office equipment at cost sebesar 2.600.000. Kita pilih record. Kemudian dokumen 24 terdapat bukti kas masuk pada tanggal 28 Desember 2025. UDS Prima menerima kas sebesar 107.625.600 dari toko Sejuk Abadi untuk keperluan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit tertanggal 22 November. Nah, untuk menginput pelunasan piutang di Mayop,
kita bisa memilih sales, kemudian receive payment, kemudian di sini pastikan cash in bank. Untuk customer kita pilih toko sejuk abadi, kemudian untuk amount receive kita isi dengan jumlah kas yang diterima 107 625 600, enter. Kemudian untuk ID bisa kita isi dengan nomor buktinya. Kemudian untuk tanggal 28/12/25, enter. Nah, di sini ada dua tanggal faktur. Sementara yang disoal yang diinginkan adalah pelunasan piutang tanggal 22 November, sehingga di sini yang dilunasi adalah yang baris paling atas. Coba kita cek nilainya. Nilai fakturnya 16560, sementara nilai kas yang diterima 107 625 600, sehingga nilai kas yang diterima lebih besar dari nilai fakturnya. Ini artinya toko sejuk abadi dikenai denda karena telat membayar utangnya. Jadi coba kita klik saja di sini dulu seperti ini, kemudian kita tekan enter lagi sampai seperti ini. Nah, di sini adalah dendanya. Coba kita tekan Ctrl R di keyboard. Nah, untuk dendanya di sini belum kita tentukan akunnya, jadi kita pilih OK saja dulu, kemudian kita pilih record, kita pilih OK. Kemudian untuk yang di sini kita pilih red fees collected, kita pilih OK, kita pilih OK. Coba kita tekan Ctrl R lagi. Nah, untuk red fee collected sudah muncul. Kita pilih OK, kemudian kita pilih record. Kemudian dokumen 25, terdapat bukti kas masuk tanggal 30 Desember 2025. UDS Prima menerima kas sebesar 138.750 dari toko Frustora karena toko Frustora membayar utangnya tertanggal atau atas penjualan tertanggal 30 November 2025. Untuk menginputnya masih sama dengan yang tadi, kita pilih receive payment, kemudian di sini cash in bank. Kemudian untuk customer kita pilih toko Frustora, amount receive sebesar 138.750. Kemudian untuk ID kita isi dari nomor buktinya. Kemudian untuk tanggal 30/12/25. Kemudian kita klik saja di sini, tekan enter hingga menjadi seperti ini. Kita tekan record. Kemudian kita lanjutkan untuk penginputan jurnal penyesuaiannya. Untuk dokumen 26 tanggal 31 Desember 2025, UDS Prima menerima rekening koran dari bank yang menyatakan bahwa UDS Prima menerima interest revenue atau pendapatan bunga sebesar 1.200.000 dan dikenai bank service charge sebesar 320.000. Nah, untuk menginput dokumen ini di Mayop kita bisa memilih akun, kemudian record journal entry. Kemudian untuk nomornya saya kopikan dari sini. Nah, kemudian untuk tanggal, untuk penyesuaian saya biasa menggunakan periode ke-13, jadi saya pilih saya tuliskan di sini bintang tanggal 31/12/25, enter. Kemudian untuk memo kita isi dengan penyesuaian rekening koran bank, rekening koran bank. Kemudian yang debit adalah cash in bank sebesar 1.200.000. Kemudian yang dikredit pendapatan bunga, interest revenue. Kemudian untuk bank service charge yang didebit adalah bank service charge sebesar 320. Kemudian yang dikredit adalah cash in bank. Oke, seperti ini penginputannya. Pastikan out of balance bersaldo 0. Jika sudah, kita pilih record. Kemudian dokumen 27, UDS Prima melakukan penyesuaian terhadap perlengkapan, beban asuransi, beban sewa, dan cadangan kerugian piutang. Nah, untuk pembuatan jurnal penyesuaiannya saya isi dulu untuk nomor buktinya, kemudian tanggalnya masih sama. Untuk memo bisa kita isi dengan penyesuaian perlengkapan, kemudian
beban asuransi, beban sewa, dan kerugian piutang. Oke, seperti ini kurang lebih. Kemudian untuk menyesuaikan perlengkapan, coba kita buka dulu untuk perlengkapannya. Untuk melihat saldo perlengkapan menurut pembukuan, kita bisa memilih akun atau kita bisa juga melihat laporan keuangannya. Tapi di sini saya memilih dari akun list. Jadi di sini untuk office supply sebesar 13.600.000, sementara dari hasil perhitungan fisik saldo perlengkapannya 7.700.000, sehingga selisihnya menunjukkan perlengkapan yang sudah digunakan atau telah menjadi beban perlengkapan. Sehingga di sini kita akan menghitung selisihnya 13.600.000 berapa ini, 13.600 dikurangi dengan yang ada di perhitungan fisik 7.700.000. Nah, 5.900.000 merupakan beban perlengkapannya. Sehingga untuk jurnal penyesuaiannya saya kopikan. Langsung saya di sini langsung debitnya adalah beban perlengkapan. Ini office supplies expense sebesar 5.900.000. Kemudian yang didebit adalah office supplies sebesar sama. Kemudian untuk beban asuransi bulan Desember 2025 sebesar 1 juta, sehingga jurnal penyesuaiannya yang didebit adalah beban asuransi insurance expense sebesar 1 juta. Kemudian yang dikredit adalah prepaid insurance sebesar sama 1 juta. Kemudian beban sewa bulan Desember 2025 sebesar 2 juta, sehingga untuk jurnal penyesuaiannya yang didebit adalah rent expense sebesar 2 juta. Sementara yang dikredit adalah prepaid rent sebesar sama 2 juta. Kemudian untuk cadangan kerugian piutang sebesar 2% dari saldo piutang. Nah, kita akan menghitung terlebih dahulu untuk cadangan kerugian piutangnya. Cadangan kerugian piutang sama dengan 2% dari nilai piutangnya. Kita lihat di sini untuk nilai piutangnya 508.000 enter. Sehingga dengan demikian untuk beban kerugian piutang sebesar cadangan kerugian piutang hasil perhitungan dikurangi dengan cadangan kerugian piutang yang ada di neraca saldo sebesar 2.500.000. Nah, ini adalah besarnya beban kerugian piutang, sehingga untuk jurnal penyesuaiannya kita pilih di sini beban kerugian piutang, beban BTP expense sebesar berapa tadi, 3630 160. Kemudian yang di kredit allowance sebesar yang sama. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita bisa memilih record. Kemudian yang berikutnya dokumen 28 penyusutan aktiva tetap. Saya kopikan untuk nomor buktinya. Kemudian tanggal masih sama. Kemudian untuk memo kita tulis saja penyusutan aktiva tetap. Kemudian yang didapat adalah beban penyusutan kendaraan, kita cari di sini sebesar 2.500.000. Yang dikredit adalah akumulasi penyusutan kendaraan sebesar sama 2.500.000.
Kemudian yang equipment, beban penyusutan peralatan sebesar 1 juta. Yang dikredit akumulasi penyusutan peralatan sebesar yang sama 1 juta. Oke, seperti ini jika sudah kita pilih record. Kemudian dokumen 29, UDS 5 melakukan penyesuaian terhadap gaji karyawan yang akan dibayar bulan Januari tanggal 2 sebesar 16 juta. Kemudian pembayaran listrik akan dibayar tanggal 5 Januari sebesar 600 dan air akan dibayar tanggal 5 Januari juga untuk sebesar 420.000. Nah, untuk mencatat ini ke dalam jurnal penyesuaian, saya kopikan dulu nomor buktinya, kemudian tanggalnya untuk memo penyesuaian beban gaji, beban listrik dan air terutang. Oke, seperti ini kurang lebih. Kemudian kita cari untuk rekening yang didapat adalah beban gaji, wages and salaries sebesar 16 juta. Kemudian untuk pembayaran listrik dan air kita catat pada rekening yang sama, yaitu internet, electricity and water expense sebesar totalnya 1.020.000. Seperti ini. Kemudian yang dikredit adalah utang beban atau accrued expense sebesar 17.020.000. Jika sudah, kita bisa memilih record. Kemudian yang berikutnya, dokumen 30 atau yang terakhir, kita diminta untuk menghitung PPh final terutang bulan Desember 2025. Nah, untuk menghitung PPh final ini, UDS 5 menggunakan ketentuan PP nomor 55 tahun 2022, tarifnya 0,5% dari peredaran bruto bulan Desember. Nah, coba sekarang kita akan melihat peredaran bruto. Kita akan membuka untuk laporan laba ruginya bulan Desember saja. Di sini kita pilih Desember, kemudian di sini Desember tanggal 31. Kita pilih display. Nah, untuk peredaran bruto bulan Desember, peredaran bruto bulan Desember 2025, kita menghitungnya dari penjualan bulan Desember dikurangi potongan retur penjualan bulan Desember. Jadi di sini kita lihat untuk penjualannya sebesar 403.137 403.137.000 dikurangi dengan retur penjualannya 4793.000. Nah, ini adalah peredaran bruto bulan Desember, sehingga PPh finalnya bulan Desember 2025 besar 0,5% dari peredaran brutonya. Oke, seperti ini. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah saya kopikan dulu untuk nomor buktinya. Kemudian untuk tanggal masih sama. Kemudian untuk memo bisa kita isi dengan penyesuaian PPh terutang bulan Desember 2025, sehingga jurnal penyesuaiannya yang didapat adalah income tax expense sebesar berapa tadi? 1991
720, enter. Kemudian yang di kredit adalah income tax payable sebesar sama. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita bisa memilih record. Oke, kita sudah selesai menginput seluruh dokumen transaksi. Untuk selanjutnya kita bisa coba melihat laporan keuangannya. Kita pilih di sini report. Kemudian untuk melihat laporan laba rugi, di sini kita bisa memilih akun. Kemudian kita bisa memilih profit and loss. Nah, untuk melihat laporan laba rugi secara keseluruhan, di sini kita bisa memilih mulai dari November. Kemudian di sini karena saya menggunakan periode ke-13, jadi saya milih periode ke-13. Kita bisa milih display. Nah, ini adalah laporan laba rugi UDS Prima selama satu periode 1 tahun 2025. Seperti ini, labanya 575, 820, 210. Kemudian jika kita ingin melihat neracanya, kita bisa memilih standar balance sheet. Kemudian kita di sini memilih periode ke-13. Kemudian kita pilih display. Nah, ini adalah neraca atau laporan posisi keuangan atau balance sheet. Seperti ini. Mungkin silakan teman-teman untuk mencocokkannya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan soal UKK akuntansi 2026, soal kasus UDS Prima dengan menggunakan program Mayop. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, sudah memberikan subscribe, like, komen, maupun share video ini. Semoga video tutorial ini bermanfaat.